Halo semua, kembali lagi di channel Z Film. Hari ini kita akan lanjut lagi drama Strong Woman The Bungsun episode 11. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa kalian cek ya. Dan juga, untuk kalian juga nih yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, komen, dan juga di like. Terima kasih. 여기가 아파. 그 짝사랑 빨리 끝내. Setelah Min-hyuk mengatakan kalau ia menyukai The Bungsun masuk ke rumah dengan kondisi yang masih terkejut, sampai ia diledek oleh ibunya sendiri. Begitu juga dengan Min-hyuk yang mengingat kejadian yang dimana ia menyatakan sukanya dengan The Bungsun. Min-hyuk sampai senyum sendiri di rumahnya. Kemudian The Bungsun tidak bisa tidur. Saat ia terbangun, The Bungsun mendapatkan pesan dari Min-hyuk dan Gukdo yang mengajak The Bungsun untuk keluar menonton film bersama. 내일 우리 영화 보자. 내일 우리 영화 보자. The Bungsun bingung ingin memilih yang mana ia pergi dengan Min-hyuk atau Gukdo. Keesokan pagi harinya, The Bungsun dimarahi oleh Do Byung mengenai kejadian kemarin yang dimana The Bungsun tidak menolongnya saat ia terjepit meja. Do Byung pun tidak ada hentinya mengerjai The Bungsun. Di situ ia menyuruh The Bungsun untuk membawakan 10 kardus kertas HVS ke ruangannya. The Bungsun pun langsung membawa 10 kardus kertas HVS ke ruangan Do Byung. Do Byung yang melihatnya sangat terkejut. Ia tidak menyangka The Bungsun mampu membawa 10 kardus kertas HVS. 아이고, 여기다 놓으면 되죠? Selanjutnya, Min-hyuk yang sedang menuju kantornya, ia mendapatkan pesan dari The Bungsun. Di dalam pesan tersebut, The Bungsun tidak bisa menonton film bersamanya dengan alasan ia banyak pekerjaan. Begitu juga dengan Gukdo. Gukdo juga mendapatkan pesan dari The Bungsun yang isi pesannya juga kalau ia tidak bisa pergi menonton bersama dengan Gukdo. Selanjutnya, Gukdo pergi ke mall. Ia di sana membeli kalung wanita. Gukdo bilang ke penjaga tokonya kalau ia membeli kalung untuk gadis imut dan juga Gukdo berharap kalau kalung yang ia beli cocok untuk gadis tersebut. The Bungsun pun mendapatkan telepon dari Gukdo. Di situ Gukdo berkata kalau ia sengaja ambil libur kerjanya karena ingin bertemu dengan The Bungsun. The Bungsun bilang kalau ia sibuk sampai malam di kantor. Di situ Gukdo rela untuk pergi menemui The Bungsun di tempat kerjanya. Ia juga bilang ke The Bungsun kalau hari ini terakhirnya Gukdo memberikan saran sebagai teman. Di tempat lain, polisi seniornya Gukdo pergi untuk menguntit pelaku psikopat. Sedangkan mantan pacarnya Gukdo seperti biasa ke tempat les musiknya. Di situ mantannya Gukdo tidak menyadari kalau pelaku psikopat dari belakang mengamati dirinya. Begitu juga dengan psikopat, ia juga tidak menyadari kalau aksinya sedang dilihat oleh polisi senior dari timnya Gukdo. Selanjutnya, Min-hyuk telah sampai di kantornya. The Bungsun sangat terpanah dengan penampilan Min-hyuk. Dan saat itu Min-hyuk langsung menggandeng tangannya The Bungsun. Ketika itu karyawan-karyawan di sana merasa kaget ketika presidennya Min-hyuk yang memegang tangannya The Bungsun. Begitupun juga sekretaris pribadinya Min-hyuk. Kembarannya The Bungsun mendapatkan telepon dari mantannya Gukdo. Di sana mereka berjanjian akan bertemu. Ketika pembicaraan telepon, psikopat itu telah menyadap handphone mantan pacarnya Gukdo supaya ia bisa mengetahui gerak-gerik mantannya Gukdo. Selanjutnya The Bungsun masuk ke ruangan. Ia di sana terpanah melihat Min-hyuk yang seriusnya bekerja. Ia pun balik ke mejanya, tapi tetap matanya The Bungsun tidak bisa lepas dengan penampilan Min-hyuk. Adegan selanjutnya, polisi senior yang masih mengintai pelaku psikopat tiba-tiba dikejutkan dengan kehadiran pelaku psikopat itu. Psikopat tersebut mengetahui kalau polisi selalu mengintainya di tempat bengkel mobil miliknya.
Sedangkan Gukdu sudah sampai di tempat kerjanya Do Bung Sun dengan membawa bingkisan kalung yang ia beli tadi di mall. Ketika ingin memasuki perusahaan Do Bung Sun, Gukdu mendapat telepon dari seniornya kalau pelaku psikopat sedang menargetkan seorang wanita yang pergi les musik di daerah Hanamdong. Polisi tersebut juga menyebut nama wanita itu yang bernama Jo Hae-ji. Gukdu terkejut karena Jo Hae-ji merupakan mantan pacarnya. Gukdu pun kembali lagi ke mobil. Ia di sana mencoba untuk menelpon mantannya itu, tapi handphonenya tidak ada jawaban. Gukdu juga mengirimkan pesan ke Hae-ji untuk tidak keluar dari tempat lesnya karena berbahaya. Do Bung Sun yang sudah sampai di kafe untuk bertemu dengan Gukdu, tapi ia di sana tidak sama sekali melihat kehadiran Gukdu. Gukdu pun yang telah sampai di tempat les Hae-ji, ia tidak menyangka kalau adiknya Do Bung Sun bersama mantan pacarnya. Gukdu langsung berkata ke Hae-ji kalau pelaku penculikan berantai sedang menargetkan Hae-ji. 그 도봉동 연쇄 납치범이 지금 널 노리고. 뭐? Selanjutnya, Do Bung Sun yang tetap menunggu Gukdu, datanglah Min Hyuk. Di sana, Min Hyuk berkata ke Do Bung Sun untuk membalas perasaan Min Hyuk dan tetap di samping Min Hyuk. 나 좀 좋아해줘. 나랑 있어 오늘. Min Hyuk pun langsung memeluk Do Bung Sun. Dan dari situlah kencan pertama Min Hyuk dan Do Bung Sun dimulai. Do pun kembali lagi ke kafe pertemuan ia dengan Do Bung Sun. Tapi di situ Gukdu telat. Di sana ia tidak melihat adanya sosok Do Bung Sun di dalam kafe tersebut. Gukdu pun langsung menghampiri rumahnya Do Bung Sun. Gukdu meminta maaf karena tidak bisa bertemu di kafe dengan tepat waktu. Ia di sana menjelaskan kalau Hae-ji mantannya sedang diincar oleh pelaku psikopat. Gukdu pun melanjutkan kembali pembicaraannya kalau ia sudah mengetahui perasaannya sebenarnya yang dimana ia sudah lama menyukai Do Bung Sun. Tapi di situ Do Bung Sun menjawab kalau ia sangat senang ketika Gukdu menjadi temannya. Gukdu pun langsung menyembunyikan hadiah yang ia beli tadi yang seharusnya buat Do Bung Sun. Keesokan harinya, Hae-ji yang sudah berada di les musiknya, ia diikuti oleh polisi untuk mengamankan diri Hae-ji dari pelaku psikopat. Saat sedang di jalan sepi, Hae-ji merasa kalau ada orang di belakangnya mengikutinya. Polisi dan Gukdu langsung berlari untuk menangkap pelaku psikopat itu. Kira-kira apakah mantan pacarnya Gukdu itu berhasil ditangkap oleh pelaku psikopat tersebut? Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.